Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Kita ketemu lagi di episode kali ini. Salah ya, Oke. Baru opening sudah diambil alih, Bang. Kebiasaan. Oh iya. Kebiasaan. Coba langsung lanjut. Silakan. Iya. Ya, selamat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya Depi Kurniawan dan teman saya Sobar masih bisa berjumpa dengan pemirsa semuanya di acara ngobrol happy ini itu. Oke. Dan kesempatan malam hari ini seneng banget bisa bertemu sama seorang ya apa ya namanya, Mang? Pahlawan. Berarti seorang apa ya, superhero ya di dunia penyiaran radio yang sudah malam melintang kesana kemari gitu. Seneng banget ya. Betul. Ada Kang Ivan. Panggil aja Jeffrey Nicole boleh. Oke, Jeffrey Nicole atau Jonathan Frizy sama aja. Tapi di mana ini, Bang? Di mana ini? Oh iya, ini di mana kita alhamdulillah bisa berkolaborasi ya bareng dengan Bill Radio ya. Ada di jalan, masuknya Jalan Jurang atau Jalan Jurang nomor 80 lantai 2. Oke ya, senang banget masih ditemani dengan Kang Ivan. Tapi sebelumnya Kang, ya boleh perkenalkan dulu mungkin Kang ya. Kang Ivan itu siapa, dari mana asalnya? Waduh, maaf nih, masih belum pada kenal. Kalau di dunia penyiar radio mungkin sudah malah melintang. Iya. Memang baru ya. Oke, saya Ivan Firdaus Hasan, terus pekerjaan sebagai penyiar radio, tapi sekarang kita nyebutnya entertainer. Oke, entertainer. Karena dari radio itu kan kita bisa kemana-mana. Betul. Jadi MC iya, jadi presenter iya, host juga. Akhirnya ngebuka banyak kesempatan yang lain. Jadi kalau cuman penyiar gitu stuck di studio doang, nggak bisa ngapa-ngapain itu terlalu dangkal. Jadi nyebutnya radio talent. Sekarang nyebutnya radio talent, nggak cuma penyiar. Karena radio talent itu bisa voice over, bisa jadi itu tadi, bisa jadi presenter, MC dan lain sebagainya. Jadi nyebutnya radio talent. Terus saat ini masih aktif di B Radio 9.000 Radio Manam FM. 9 adalah studio saya di sini. Ya, maafkan kalau seadanya aja. Di Jalan Jurang nomor 80 lantai 2 Bandung. Frekuensi 95,6 FM dengan segmentasi dewasa muda. Dan sudah berkarya di Radio itu dari 2007. Sekarang 2002. Lahirnya B Radio? 2007, yang generasi baru ya, new generationsnya B Radio itu 2007, tapi masih di Dago waktu itu. Di Dago 25 tepatnya. Habis itu kurang lebih sampai 2009 baru kita kembali ke Jalan Jurang untuk bergabung dengan kakak-kakak yang lain. Ada Ardan Radio, betul, dan juga yang di lantai dasar Radio Cakra ya, berarti masih berdekatan, berarti masih saudara. Masih satu saudara, karena satu manajemen ya. Yes, karena Ardan Group itu kan terdiri dari 3 radio, A, B, dan C. Betul. Aku Jalan Setiabudi, ABC apa gitu kan? ABC. Kalau mau ke Ardan kan tinggal nyebrang situ. Betul. Cakra tinggal ke bawah. Oke Kang, pertanyaan berikutnya nih ya Kang ya. Sudah berapa lama Kang berkecimpung di sekarang bahasanya itu talent? Iya, radio talent. Radio talent ya, di radio. Maaf nih, Anda banyak nanya ke sensus. Oke. Berapa lama berikut di broadcasting? Dari masa kuliah sih sebenarnya ketertarikan itu muncul karena dulu kampus saya ada di Jalan Dipati Ukur. Oke. Jadi waktu itu Universitas Dipati Ukur. Oke. Kan ada Universitas Jatinangor, yang ini Universitas Dipati Ukur. UNPAD.
Langsung inget Pak. Jadi karena dulu senior-senior, kakak kelas dulu sudah berkecimpung di dunia radio. Betul. Penyiar-penyiar senior waktu itu ngajakin, maksudnya bisa nih cobain. Terus kan waktu itu masih culun, masih yang apa sih. Cobain pasti bisa. Akhirnya nyobain, jatuh cinta sama profesi ini. Bisa langsung jatuh cinta ya kan? Padahal bidang akademisinya, bidang akademiknya sangat berbeda. Kalau misalnya komunikasi masih masuk lah ya, masih dekat gitu. Ini lumayan agak jauh. Apa tuh? Saya di Fakultas Hukum. Oke. Tapi kan hukum juga diajarkan public speaking dong. Oh iya. Iya kan? Yes. Berdebat dengan orang lain gitu ya. Jadi ada nyambungnya dikit. Oh masih ada ini ya, masih ada Ilmunya lah dikit. keterkaitannya masih ada. Pasalnya yang nggak kepake ya. Oh iya. Ada kepake juga sih, nginget kalau ini bisa berhubungan dengan pasal ini. Oh iya, kan terkadang di radio juga membahas tentang politik. Sambil minum ya? Terima kasih. Jangan diambil kopinya. Terima kasih ya. Biar seger. Kan kita ngopi kan aja. Iya. Nah, dari itu kan tertariknya itu apakah hanya gara-gara senior atau gara-gara ada yang lain gitu? Oh iya, waktu ya. Waktu. Karena kami butuh waktu untuk bisa produktivitas kami untuk bisa kuliah dan bekerja dengan baik adalah waktu yang cukup. Oh iya. Jadi nyambil ya. Ya karena zaman kuliah itu kan kita pengen nyobain semuanya, gitu. Main musik iya juga, ikut organisasi di kampus juga iya. Nah tiba-tiba ini ada kesempatan untuk memperluas wawasan, punya teman lebih banyak lagi. Karena pada saat saya itu kan masih 90-an tuh. Waduh, 90-an ya. Okay. Pertengahan 90-an. Masih SD kan saya kan. Masih SD ya. Ya kita kan cuma beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Di pertengahan dari awal 90-an sampai akhir 90-an dunia broadcasting itu, radio itu lagi naik daun. Naik daun banget ya, betul. Jadi semua teman-teman ingin terjun di bidang tersebut. Ingat banget kok dulu mau masuk radio aja seleksinya susah banget. Susah banget kan. Prosesnya panjang gitu karena media ini adalah membuka kesempatan kita untuk ke dunia luar. Jadi entertainer. Kalau entertainment itu dunianya orangnya entertainment gitu. Nah, it's okay. Bahasa Inggris kurang. Kalau panggil pas belajar bahasa Inggris jangan bolos dong. Oh iya benar, emang suka bolos pas kuliah emang gitu. Nah ini Kang Ivan nih, apakah menjadi penyiar radio itu memang harus berpengalaman? Oke, harusnya sih iya ya. Dalam artian dia harus punya public speaking yang bagus, punya wawasan. Karena mau tidak mau dia adalah sumber informasi. Ya, dia yang didengar karena waktu dulu informasi radio itu kenceng banget, belum ada YouTube, belum ada Spotify, streaming lain sebagainya, orang dengerin radio. Jadi si narasumbernya atau si hostnya, radio talentnya kan harus punya kemampuan wawasan, data yang diberikan valid, informasi yang diberikan benar, nggak boleh hoax kan gitu kan. Jadi kalau dibilang pengalaman ya perlu. Nah itu didapat dari mana? Dulu memang sekolah-sekolah broadcasting belum banyak. Jadi belajarnya dari senior. Senior kita dulu kan banyak tuh kita belajar yang udah terjun beberapa tahun sebelumnya. Kita pengen tahu gimana ininya perjalanannya seperti apa, tantangannya kayak gimana. Gitu sih dulu. Ya otodidak kan, dulu otodidak beneran dan nggak ada yang namanya aplikasi-aplikasi. Semua manual, effort, semua harus bergerak gitu. Kalau enggak kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngerti baca majalah, koran, informasi di situ kan dulu. Kalau sekarang kan tinggal scrolling ya. Dulu enggak harus punya majalah, punya koran. Belum lagi kalau informasi mancanegara, ya mau nggak mau majalah luar dan koran dari luar untuk kita bisa tahu apa yang terjadi. Jadi sekarang mah tinggal klik. Iya, sekarang siapapun dalam satu hari yakin banget semua informasi pasti dapat. Pasti. Ya kan ya? Nah, kalau penyiar radio itu terkenalnya dengan artikulasinya yang cepat. Betul. Nah, itu betul. Enakan didengar gitu kan. Itu tuh gimana ngolahnya gitu ya. Terkadang kan saya mah gitu ya. Sok hese. Apa itu hese? Apakah ada olah vokal gitu? Iya, ada kan dari pada saat kita training untuk jadi penyiar itu ibaratnya kayak seleksi.
akhirnya nanti dari beberapa yang sudah dipilih, nanti kan akan ketahuan ini yang lebih menonjol, ini yang punya kemampuan artikulasi yang bagus, ini punya kemampuan grammar yang bagus, atau range suaranya ini yang bagus, kayak gitu nanti akan ketahuan. Karena radio itu adalah ibaratnya apa nyebutnya? Media selintas itu begitu diomongin udah kelar begitu kan. Jadi ya itu tadi AIWO-nya harus jelas. Harus jelas. Ya. Terus aksentuasinya ada, aksentuasi itu penekanan kalimat. Terus iramanya harus jelas. Kan gitu ya. Mana iramanya itu kan penekanan. Kalau pas informasi menyenangkan kan kita harus ikutan senang. Oke, hari ini nah gitu. Terus informasi serius nadanya lebih flat. Gitu. Nah, itu sebabnya kan ada news anchor, ada ini kan nggak boleh news anchor yang Hai apa kabar kan gitu. Itu malah lebih ke host ya. Acara-acara hari kayak yang di TV-TV sekarang gitu ya. Betul sekali. Dia have fun. Anda sudah punya ini modal nih untuk. Emang. Sombong. Enggak Kang, jadi dulu itu aku kan gabung sama teater. Nah teater itu ditekankan harus artikulasi jelas. Jadi setiap hari itu belajar ini kan A, I, U, E, O gitu. Betul. Bener ya? Ada karena, juga. Iya, karena di radio konsonan harus jelas kan. A, I, U, E, O itu vowel. Nyebutnya apa ya? Bahasa Indonesia apa vowel itu? A, I, U, E, O itu apa? Konsonan dan vokal. Nah, vokal itu kalau terlalu dekat dengan mikrofon itu akan namanya popping. Jadi pop gitu kayak kita ngomong di mikrofon. Kalau tidak bisa menjaga jarak dengan baik, nanti kedengaran di audionya gitu. Dan itu ada tekniknya juga. Ada tekniknya juga. Nah itu kita belajar juga supaya tahu range suara kita segini cukup. Oh kurang nih karena tekanannya kecil jadi lebih dekat lagi. Gitu. Ini buat saya ini deket banget ini. Ini deket banget nih. Udah kayak jendolan di sini. Gitu. Makanya ada ada monitornya untuk kita bisa mengontrol. Selain di mixer nanti ada ini kan, ada altimeternya itu ketahuan nanti kalau lebih dari batasnya merah. Jadi merah gitu ya. Nah kalau kita nih kan baru belajar nih ya. Pemula sebetulnya. Broadcasting begini ya Kang ya. Ini kayak podcast juga ya baru lah gitu. Sebetulnya apa sih yang harus diperlukan di awal gitu? Niat yang baik, moral yang baik. Kayak pernikahan aja. Ya. Ibadah rajin, tip-tipnya gitu lah, tip-tip dari Kang. Oke, apa tuh kira-kira untuk memulai misalnya ingin terjun ke dunia. Iya. Jadi kalau saya tertarik gitu apa nih? Iya. Jangan nih, udah banyak soalnya. Jangan. Ya, saya nanti banyak saingannya. Biar nanti ada generasi kan. Oh iya. Generasi ya. Ya itu tadi. Yang pertama, you need to have an attitude. Harus punya attitude yang benar gitu loh. Kita harus tahu dulu mau ke radionya karena apa nih? Mau belajar ilmunya atau mau jadi batu loncatan kah? Gitu kan? Atau mau sesimpel pengen populer aja. Oh iya. Kan? Kayaknya aku mah pengen populer. Gitu. Jadi dari situ nanti kan ketahuan kita mau arahnya kemana. Terus satu kedua mungkin ilmunya. Sekarang udah banyak banget ilmunya. Dulu bahkan beberapa kampus di Bandung sudah punya program namanya kepenyiaran atau program broadcasting, ya kan? Yes. Jadi mereka membuka kesempatan untuk orang belajar gimana caranya menjadi seorang radio talent, menjadi seorang presenter, menjadi seorang MC, pokoknya jadi entertainer di depan publik. Itu ada ilmunya. Mass communication juga ada komunikasi massa, belajar komunikasi. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Bagus ya. Kebetulan nanti gimana? Nah, ngobrolin bahasa Inggris kayaknya udah pernah keluar negeri ya Pak. Kebetulan. Jadi selain di Indonesia di Bandung ya? Di Bandung. Pernah juga keluar negeri? Pernah, alhamdulillah. Keluarga waktu itu karena pengaruh keluarga. Karena minum dulu kan? Iya, sampai lagi aja jadi kan. Katanya ngopi. Santai aja sampai banyak ngobrolnya gitu. Daripada ngopinya, padahal kan kita di santai aja ya. Karena keluarga dulu pekerjaan ayah memang harus keliling ke beberapa negara, jadi mau ngomong kan ikut. Nah belajarnya begitu otodidak aja sebenarnya, nggak ada belajaran khusus yang harus. Negaranya ke banyak banget. Biasa.
Aduh, meni saya ngesan itu kumaha. Yang pertama yang ke Arab Saudi. Iya, Amin ya Ini Allah. TKW. TKI. TKI. Nggak banyak kok, cuman yang pertama waktu SMP itu Colorado, negara bagian Colorado. Oke. Kotanya namanya Aurora. Waduh. Terus SMA di California, di negara bagian California. Oh my god. Bentar dulu, serius ini Ya, kan? serius. Ya, serius. Ya, bukan saya bercanda. Kan tadi nanya, ini jelasin. Itu negara bagian California. itu. Yes, di California ada kota namanya San Diego. Di situ itu pusat ceritanya dari company atau perusahaan yang ayah saya bekerja. Di situ pusatnya. Kemudian pada saat kuliah di Bandung, dapat scholarship, bahasa Indonesia apa? Oh, beasiswa untuk Scholarship. belajar, ya, beasiswa aja. Sekalian belajar bahasa Iya, Inggris. iya. Kayaknya. Beasiswa ke Singapura sama Washington DC. Itu aja sih. Kebetulan. Kayak memang jalan hidupnya memang. Iya, betul. Jadi, udah jalanin aja, ikutin aja. Disuruh tes ini, jalanin. Betul. Cobain ini. Jadi tidak ada ekspektasi apa-apa, jalanin aja. Akhirnya mengarah ke karir seperti ini. Oh. Ada kemauan, makanya pasti ada hasil. Tidak mau, waktu itu tidak mau. Oh, kirain mah. Betah di Bandung, waktu itu betah di Bandung, karena kan kuliah di Bandung. Ya. Tapi Ingin mengembangkan Bandung jadi wali kota. menarik tuh, Menarik kan? Menarik. Bisa mungkin ya. The next. Pendaftaran Iya. sekarang udah ditutup. Oh, udah ditutup ya? Ditutup. Saya dari independen soalnya. Oh, independen. Memiliki Saya orang pertama dukungan yang kamu banyak dukung. sekali. Saya titipkan KTP-nya. Wah, terima kasih. Boleh KTP, sama saldo kalau bisa. Oh, Saya crowdfunding di gitu. sini. Ya rekeningnya. Mengumpulkan dana dari masyarakat. Kan sampai lupa tadi, sampai mana tadi pertanyaan kita? Sampai ke Washington DC. Oh iya ya. Terus ya akhirnya mengarah pada dulu tuh lagi betah-betahnya di Bandung kan, karena di kampus itu kan ya aktif juga dengan semua organisasi yang ada di kampus. Jadi lagi seneng-senengnya main, lagi seneng-senengnya berorganisasi. Tiba-tiba ada tawaran gini, tapi dicobain. Maksudnya dijalanin gitu. Cobain gitu. Lolos ya. Gitu. Padahal lagi bergejolak jiwa muda, main band tuh, main musik. Ya karena waktu itu kan memang radio terus sama band lagi booming-boomingnya gitu kan. Iya. Dulu juga tahun 99 itu. Ya 99 98 itu yang Stinky kan aku tahunya dari radio. Iya kan. Anda ada di mana waktu itu? Subang ya. Kan tinggalin oke. zaman. Kalau ke Bandung Iya. kan saya mah ya. Iya. Kalau beli baju lebaran baru ke Bandung. Ya dulu mah kalau di Iya, Subang ya. iya. Nah jadi nyari tempat saya. Jadi ngobrol. Jadi ngobrol. Oh, Kan gitu. suka cina apa-apa keciampelas. Ya, Ciamplas. Ya masih ada. Tunggal. Berarti superhero masih ada. Superhero. Superman, Batman, Spiderman. Tarzan atau kasih Amang. Iya. Wah, klasik banget ya. Klasik. Retro banget berarti. Jadi Jadul. dulu bapak aku paling seneng itu ketika ngajak anaknya ke Bandung gitu. main ke Bandung. Iya. Iya. Ya, balik lagi ke proyek. Selamat datang di kota kalau gitu. Bandung. Terus ini kan dulu juga saya teh ada bikin radio-radioan gitu. Di mana? Di Subang. Di Subang. Jadi namanya Fox Radio. Weh. Fox itu Forum Komunikasi dan Kreativitas Siswa. Wah, Siswa. kayak. Ini di mana? Di sekolah atau di Jadi di rumah lingkungan? Di lingkungan. Bapak guru. Jadi bapak guru ini yang tadinya teater juga Ya, kan, makanya aku ada sedikit lah gitu belajar. Jadi seorang entertainer. Wih, dulu belajar pegang kamera kan siang sampai begini gitu. Tahu sih nggak dek deh. Ya, ya. Handycam. Nggak boleh tremor. Terlalu tekanan tremor, jadi ajarin gitu. Tapi aku seringnya di belakang layar, bukan yang kayak akan penyiarnya. Iya. Ngapain di belakang layar tuh megangin apa? Megangin kabar. Sudah waktunya muncul ke depan ya. Tapi memang dulu juga saya pernah ngalamin Bang Nip ya dulu. Ingat waktu ada telepon koin? Ya. Oh iya nelpon ke radio. Iya, radio. Oh, atensi dulu. Atensi. Lari, mau apa request lagu? Wah. Ingat tuh, Bang? Betul, dulu waktu betul. Tapi kan Menyenangkan ya, Kang. iya, zaman aku Telepon masih koin sama Nah. telepon kartu. iya sama ini nggak ngalamin atensi gitu yang ngisi. Iya pasti. Iya, Pasti kan ngalamin waktu zaman- pada saat mulai masuk terjun ke dunia radio itu kan lagi rame request begitu. Iya, iya. Pulang sekolah datang ke radio Iya. sampai berjilid-jilid tuh. Iya. Tapi kan itu teh kita beneran beli, ya harus beli memang. Enggak. Enggak gratis ya. Gratis Tapi itu. kok ada yang ke sekolah-sekolah
Ngejajain bayar loh gue. Serius? Anda bayar? Bayar. Beda berarti. Bayar loh, 200 rupiah. Waduh, namanya ini di SMP 3 Subang. Namanya pungli. Ya, pungli. Tidak boleh. Itu gratis. Mungkin dia cari tambahan mungkin dari situ. Sekian nama datang ke radio minta banyak jual ke kita kan. Dulu kalau kita di sini biasanya anak-anak pulang sekolah siang tuh, jam 12 jam 1. Terus mereka minta banyak untuk satu hari itu. Jadi request yang siang. Habis itu request yang sore. Request yang malam, jadi semua lengkap gitu masing-masing ada, jadi harus dibacain. Jadi mereka dengerin full dari pulang sekolah sampai malam. Keren sih memang dulu ya. Dan gratis, gak ada. Aduh, aku dulu berapa bayar? 200 perak. Ya ampun, tahun 2000-an, 2001 itu kan bisa beli macam-macam jajanan. Iya, dulu atau bekal juga 1.500 kalau nggak salah. Angkot juga masih gopek. Siapa oknum itu ya? Aduh, lupa namanya siapa ya. Mana? Pungli. Seringnya waktu kelas 2 SMP kalau nggak salah itu beli loh ada sih. Tuh, 200 mengelabui anak-anak SMP. Ngelabuin nih aku nih kan nggak tahu ya. Itu lagi itu zaman-zamannya lagu Dewa. Oke. Dewa lagi. Kerasa kan? Maksudnya gimana radio itu akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, sekolah seneng-seneng, gaul, semua melalui radio. Karena radio itu punya satu keunggulan yang menurut ini teman-teman obrolan teman-teman semua dan termasuk guru saya juga dulu bilang yang namanya theater of mind. Nah itu artinya hidup ini harus penuh kebahagiaan, harus bahagia, patuh pada orang tua. Kang Dadang, aset ya. Tapi memang jangan salah ya, radio itu memang ajang jadi silaturahmi kan. Betul bang, dulu tuh aku pakai yang ini loh, apa ya namanya? Yang di sini Walker apa ya yang ada radionya itu loh? Yang pakai batu baterai dulu. Walkman ya. Walkman. Kadang kan dia ada kalau Walkman itu masih pakai kaset. Kalau Discman udah pakai CD. Oh iya, udah gede gitu. Berarti kaset apa? Nah enggak, ini yang radio doang. Jadi dia harus pakai headset gitu. Jadi kalau zaman headset pakai itu udah gaya gue. Udah gaul ya. Gaul. Gue lagi ngedengerin radio Ardan gitu. Gaya gitu ya. Dikecengin sama anak sebelah tadi. Oh iya gitu emang. Kan gue ganteng dulu. Sekarang aja udah cabi kan. Nah kan udah malah melintang dari tahun 90-an ya. Ada nggak sih suka dukanya? Saya tidak melintang, satu arah aja. Melintang begitu nanti. Iya. Sesuai perjalanan vertikal jalannya. Iya oke. Nah atau bahasa apa? Iya. Sudah mengalami pengalaman ya. Oh iya. Pengalaman selama di dunia penyiaran. Iya, sekarang tuh namanya jadi teh. Naon tuh teh? Naon? Radio talent. Iya. Oke. Di talent ini tuh gimana suka dukanya gitu. Pasti ya. Oke. Sukanya dulu yang paling tidak bisa dilupakan gitu. Sukanya cuma sekitar 10-11% lah sukanya. Sisanya suka banget. Kirain dukanya. Enggak, kalau main 11% lagi kayak penilaian siapa gitu kemarin. Pilpres. Di situ ya. Enggak politik gitu seru-seruan aja. Iya. Lucu nih kalau pembicaraannya menuju ke situ. Aduh ya nanti akan begini nih saya. Jadi gimana? Jadi senangnya gimana Kang? Suka duka pasti ada, gitu kan. Yang namanya pekerjaan, suka dan duka itu sudah jadi satu paket aja, gitu kan. Sukanya ya itu tadi, belajar banyak, wawasan banyak, ketemu banyak orang, belajar banyak dari orang-orang yang kita temui, teman-teman mana, musisi, teman-teman selebriti yang kita temui, yang selama ini cuma lihat di layar kaca, bisa kumpul, bisa ngobrol langsung, foto-foto bareng. Mau cuman artis dari kita atau dari mancanegara, semua sudah dijalani. Jadi yang mau tahu perjalanan hidupnya, bisa langsung follow mungkin Instagramnya di bawah ini. Emosi. Begitu. Jadi yang dulu nggak nyangka bisa ketemu Westlife, gitu, bisa ketemu Ronan Keating, bisa ketemu band-band yang Boyzone, lihat di majalah. Ini band ini tiba-tiba besok udah harus interview sama mereka itu kan. Dan aku, ini dasar ya. Nggak tahu ini aku. Ya Allah, kenapa ya? Jadi dulu ada, aku sebutin jangan. Gimana sih mau nyebutin? Jangan gitu.
Harus wajib. Dari dulu tuh siram. ada yang suka jual-jualin foto. Oke. Artis-artis yang ke radio di Bandung nih. Jadi kayak ada paparazzi gitu, dia foto. Terus iya di foto. Ditawarin ke gua. Terus ada beli juga. Gua beli. Dulu berapa ya? Dulu goceng kalau nggak salah. 5.000 zaman dulu. Sengsara hidup Anda. Dikit-dikit beli, dikit-dikit beli gitu. Karena kan gimana ya? Aduh, gimana gitu. Fans gitu. Wah gitu, mau gitu. Padahal kan dia dicetak berkali-kali juga bisa gitu. Iya, di upload lagi. Terus, juga nanti dijualan ke saya ke sahabat. Dasar nih. Bola emang sok itu bener ya. Gitu. Ada pertanyaan. Tadi nah gitu. Jadi ketemu hal-hal baru yang dulu rasanya kayaknya nggak mungkin banget ternyata bisa dijalani dan bahkan jadi sebuah profesi gitu Kang. Jadi yang kan kebayang kan kerja setiap hari tapi nggak ngerasa kerja gitu loh. You know what I'm saying? If you do what you love, you love what you do, gitu loh. Itu ada, saya mengutip dari siapa ya? Jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita, setiap hari udah ngerasa udah kayak main aja. Enjoy aja gitu. Bawaannya tuh tidak terbebani. Dan dibayar. Udah dibayar. Sudah udah seru juga. Udah seru juga, dapat senengnya, dapat pengalaman. Bayar lagi. Gimana? Anda ingin terjun juga? Jangan. Aku tertarik banget nih sebetulnya. Cuma pasti pas dites, wah nggak lulus. Ya kalau urusan dukanya ya ada juga, misalnya waktu yang kita pergunakan kan tidak sesuai dengan tidak sama seperti pekerja yang ya kita ngomongin jamnya pas, betul, kita ngomongin pekerja kreatif ya, kadang-kadang di jam orang pulang kantor kita masih kerja sampai sekian jam, orang istirahat kita lagi liputan, orang lagi santai kita lagi reportase segala macam. Iya benar. Kayak gitu. Terus apalagi ya capek-capek yang kerja pasti ada nih, yang lagi moodnya lagi nggak nyaman tapi harus ketemu sama tamu, ketemu sama klien atau ketemu sama bintang tamu, musisi segala macam, tapi moodnya nggak enak. Nah itu kan, ini berarti tugasnya. Ini adalah ruang di mana semua hal itu tidak boleh masuk. Ditutup di luar. Pintu masuk ke dalam. Kita adalah radio talent yang profesional. Mau lagi putus cinta, mau lagi patah hati, mau lagi belum bayar pay letter, mau bawa hutang. Nggak boleh berpengaruh. Buka pintu, tinggalkan di luar. You are the host of the show, and you have to be professional about it. Gitu betul. Jadi begitu selesai kita keluar lagi, nah baru nangis lagi. Gitu. Padahal tadi udah enjoy ngobrol sama Westlife ya. Sama kayak orang kayak lagi itu Kang, acting, lagi syuting kan, begitu dia action kan dia udah di karakternya begitu cut selesai duduk, ya udah dia dengan semua problemnya lagi. Gitu. Nah, itu pun sama seperti artis juga begitu dah Kang ya. Itu juga, itulah yang disebut tadi yang kita bilang theater of mind, kemampuan merefleksikan karakter ke pendengar kita. Gitu. Dan dari situ agenda-agenda acaranya banyak banget ya. Banyak banget kan ya. Gini, gantian saya tanya satu nih. Aduh ya Allah, jadi seru ditanya nih. Ini kan diskusi. Oh iya. Ya kan? Kenapa? Oke. Dengan keinginan akang-akang ini cerita, pengen juga nih terjun ke radio. Ya kan? Oke. Menurut akang-akang dengan begitu banyaknya persaingan, dulu kan radio itu ini enggak benar-benar muncul sendiri. Baru TV mulai muncul kan, TV dulu cuma TVRI misalnya, baru muncul TV swasta kan saingan juga nih, tapi radio terus berjalan. Nah sekarang platform media udah banyak banget, orang bahkan bisa menciptakan channel sendiri. Iya betul, kayak Kinarya Channel ya. Itu dia. Manajer sarangnya. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana Kang? Menurut Kang, apakah industri radio masih bisa bertahan? Itu pertanyaan gua. Itu ada pertanyaan. Mana? Tantangannya dihadapi di radio. Udah dibaca duluan. Iya sih. Nah, saya ingin mendengar dari ini POV yang lain ceritanya. Jadi yang aku searching Google. Tapi enggak, kemarin juga teman kita ada dari Nasyid ya. Siapa Mang? Andre Bayhaq itu. Nah, dia diundang ke radio, salah satu radio. Terus ternyata radionya itu sudah double. Jadi sekarang radionya tetap plus YouTube.
Jadi live streaming gitu. Ada live streaming ya. Okay. Iya, jadi kayaknya memang harus mengikuti zaman ke digital, jadi tetap radionya ada, YouTube-nya juga ada, gitu sih. Ya, jadi harus mengikuti zaman saja menurut saya gitu. Aman. Betul sekali. Bener banget. Itu Ya Allah tolong ya. itu jawabannya, iya kan? Iya, Beradaptasi. Beradaptasi. Betul ya. Bukan lagi siapa yang paling cepat, bukan lagi siapa yang paling banyak, paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Dengan zaman sekarang. Lah, kenapa gua yang jawab? Karena dari tadi ada sengsara hidupnya. Jadi kan mulai dari ini ya kan, teknologinya kita beradaptasi dengan teknologi terbaru. Kemudian juga udah mulai bisa streaming masuk ke gate digital juga. Iya, digital betul. Radio manual tapi juga sudah bisa dinikmati di semua platform. Karena kalau nggak gitu ya nggak akan mungkin bertahan. Begitupun kan mungkin profesi yang lain ya. Kalau misalnya dia kerja pengennya manual ya kayak dulu aja deh mesti ngikutin zaman dulu. Titik ini. Nggak mau ikuti zaman gitu. Bener. Gimana efisiensi waktu kalah sama yang lain gitu kan. Menjawab pertanyaan Anda. Berapa gaji seorang radio talent? Gaji. Oh, itu mah bisik-bisik aja. Nah, bisik-bisik. Bikin aku wah. Ini berapa Kang? Tapi jangan tanya saya ya. Iya. Gajinya berapa nanti tunggu manajer. Manajer. Oke. Berarti kita setuju ya bahwa industri ini termasuk radio memang harus beradaptasi. Ya kan untuk tetap bisa survive. Yes. Karena mau tidak mau TV pun jangan salah, TV pun juga berjuang mati-matian. Iya benar sekarang. Iya kan? Ya. Itu kemarin data terakhir dari tahun lalu penonton TV pun juga sudah mulai berkurang, tidak hanya pendengar radio. Mereka sudah beralih ke media-media lain. Contohnya salah satunya adalah Kinarias. Hey, YouTuber. YouTuber, influencer itu yang pilek menahun. Influenza kan penyakitnya. Orangnya influenza. Oh, karena dia batuk-batuk terus setahun ini. Jadi influencer. Ocin. Aku mau kepoin sedikit tadi Instagramnya ternyata banyak agenda-agenda yang tidak mungkin. Instagram saya dikunci, Instagram saya digembok. Tidak mungkin Anda bisa punya kuncinya. Tadi dari kantor ya, jadi kalau mau ada yang lihat adegan-adegan apa ya adegan itu acara emang saya bikin sesuatu yang kayak yang itu viral ya. Gini dong kalian pengen lihat nggak keseharian dari Akang yang satu ini. Mungkin belum ada yang tahu kegiatan seperti apa. Nah kita lihat dan itu. Oke. Yang mau mengikuti keseharian dari gitu ya. Sahabat-sahabat Kinarake channel nih yang mau lihat keseharian Kang Ivan bisa jangan riwe semakin banyak follower itu semakin banyak waktunya. Oh iya kan? Oh gitu. Oh prinsipnya begitu ya. Karena saya juga gitu. Tapi beli followernya. Ya ampun, ya menarik. Jangan diikuti. Jangan ya. Susah centang biru. Oh iya. Susah. Iya centang biru itu. Ya karena kalau beli susah centang biru katanya ya. Saya sudah ditawarkan bolak-balik centang biru itu. Saya tolak. Udah kenapa tolak? Iya. Saya mau yang centang merah. Centang apa yang bisa dipakai buat makan? Centong nasi. Centong. Nah ini kan dari tadi ngelucu aja ya. Ada nggak sih kan? Siapa yang lucu? Anda yang lucu ya. Saya jawab sebenarnya. Saya mendengar saya terlalu banyak. Siapa yang lucu? Ya pokoknya yang mau lihat keseharian ya bisa langsung follow Instagramnya Kang Ivan ada di sini ya di bawah sini. Nah menyambung dengan cerita-cerita lucu kan. Jadi selama jadi radio talent gitu, apa cerita lucunya gitu? Apa misalkan datang ke sini kesubuhan gitu ya, acara jam 6 datang jam 2 ada ngalindur atau gimana gitu kan, ada nggak sih? Iya banyak banget, hampir tiap hari juga kan akan selalu ada situasi-situasi yang akhirnya jadi cerita gitu loh. Kayak tadi
ada tamu band gitu datang rame-rame terus ngeband bareng di sini nyanyi bareng segala itu kan pasti terjadi. Bukannya dari tadi kita kesini foto dulu. Jangan ngerepotin. Mungkin penuh nanti bisa aja. Yang seru itu kalau misalnya ini kan kebetulan musisinya mancanegara gitu kayak waktu itu band kebayang lah ngomong nawa iya kan seru gitu datang rame dianya wah sini main ke Bandung habis itu minta ditemenin jalan-jalan gitu. Jadi banyak akhirnya sampai sekarang pengalaman seru yang tidak terlupakan. Keren sih ya sampai ada Westlife itu. Westlife itu sampai 2 kali diundangnya karena waktu Westlife itu sebelum datang kita sudah memutarkan lagu Westlife itu banyak banget. Bahkan kita juga membuat karya, kita bikin boy band waktu itu menyanyikan lagu-lagunya Westlife. Pantesan. Akhirnya kita nonton bareng di Jakarta. Keren banget. Dan kita ketemu langsung dengan Westlife. Keren. Lumayan keren. Pengen. Sekarang kalau beli tiketnya aja mang itu juta-juta loh mang. Dan itu tuh tempat duduknya jauh. Waktu Westlife udah datang Anda masih di Subang ya? Memang. Ada. Dulu itu ya? Tuh. Boomingnya lagu Love. My Love. Iya. Iya benar. My Love sama dulu tuh NSYNC kalau nggak salah. Ya NSYNC. sekarang viral lagi Yes. Bang. NSYNC. Backstreet Boys kan gitu. Zaman ternyata suka Kalau juga. suka dong. Saya sukanya Boyzone sih dulu. Oh, ya. Selain beliau mah kan nasyid gitu. Iya. Jadi kalau Ramadan bisa diundang. Iya. Ini di Estu Nasyid. Sama ini. Keren. Banyak talent. Enggak kan belajar. Sama yang masih belajar. Selain ke radio talent kan, ada punya band sendiri atau apa? Dulu karena kan dari zaman sekolah udah mulai main musik. Yeah. Dari kecil memang sudah dekat dengan dunia musik. Nah ibu saya suka musik, suka olahraga. Ditularkan ke anak yang paling ganteng ini. Terus jadi pada saat emang ganteng itu kalah gua. Nggak salah gitu. Akhirnya zaman SMP, SMA udah mulai ngeband, apalagi kuliah jadi serius. Bahkan kita bikin ya kayak gitu kan, bikin single, bikin apa sama teman-teman di kampus dulu. Akhirnya masuk ke radio, ada medianya. Akhirnya main band lagi, bikin boy band juga. Jadi tersalurkan. Ada nggak di YouTube? Ada. Aduh, jangan videonya bisa diselingin dulu dikit ya Pak Manajer ya. Bubar. Videonya seling gitu kan. Ada di YouTube. Ada di YouTube ya. Tadi jangan udah. Anda mengungkit masa-masa lalu. Ya nggak apa-apa. Waktu saya masih rockstar dulu. Boybandnya apa? Boybandnya biar ketik. Oh kalau boyband dari teman-teman Arden Boys dulu. Arden Boys. Kita bareng-bareng. Dulu program itu sebenarnya waktu aku masih siaran di Arden. Kita ada program memutarkan lagu-lagu boyband. Dan akhirnya program director kita dulu bilang kenapa nggak kalian aja yang nyanyi penyiar-penyiarnya gitu kan. Betul. Terus disatukanlah dalam sebuah wadah. Terus panggilkan coach, vokal coach dan kita dileskan. Vokal coach ya. Yes. Jadi belajar, maksudnya gini, kalau pas nyanyi yang bener gitu, jangan ngasal, jangan cuman kayak cover doang, tapi tahu teknik nyanyinya, pernafasan, suara perut, suara lapar. Jadi keingetan dulu kita belum bisa apa-apa udah rekaman ya. Kibong suaranya. Pengalaman lah ya, pengalaman. Jadi pas kita manggung beneran bagi suara berlima itu beneran. Iya bener, suara 1, suara 2, suara 3 ya. Iya, dan suara rakyat yang tidak didengar terus. Bener emang. Jadi ke politik. Mari kita turun. Lawan. Solid. Lawan. Tapi sekarang masih Musik masih, tapi udah nggak ngeband lagi kan. Maksudnya ini by project aja. Misalnya ada keperluan, ayo kita main. Ini kebetulan saya menguasai beberapa alat musik, jadi ya main bareng. Ya di sini aja kalau gitar ada. Iya. Jadi panggilan juga. Panggilan ya. Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, seru banget ya. Nah, obrolan kita udah 1 jam belum? Belum ya. Silakan. 20 menit asal terus
Tadi belum ya Allah. Berarti kayaknya terakhir harus nyanyi deh. Pasti. Itu nyanyi lah. Nyanyi apa kek gitu. Nasyid. Main gitar jago. Nah iya sambil ini headset. Sambil main gitar. Nanti nyanyi. Boleh lah. Bayar ya? Kan yang lain dikasih duit masa kita Nah, Kang Ivan, apakah menjadi penyiar radio itu harus punya karakter, suara? Nah, karakter iya, karena kan setiap penyiar radio mungkin suaranya sudah beda. karakternya gitu ya kan. Oh iya, sama kayak penyanyi kan, setiap orang pasti bisa nyanyi, nah gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang mau belajar siaran pasti bisa belajar siaran, pasti bisa siarannya. Tapi nanti karakternya seperti apa, gitu. Karakter itu muncul ya dengan ini lapangan, dengan terus siaran nanti dia akan tahu. Dengan terbiasa, benar. Awalnya mungkin masih influence by atau terpengaruh dari yang dia dengar. Misalnya dia suka dengerin siapa, gaya siarannya kayak apa dia ikutin. Semoga nanti akhirnya memunculkan karakternya dia gitu. Tapi kalau terus menerus sampai ujungnya nggak berubah juga kan itu nanti yang akan membedakan mana penyiaran bagus mana enggak. Karakter itu karakter penting. Soalnya penyiar radio itu jelasnya dari R. Betul. Pemirsa. Itu Pak Jeremy tadi. Salam ST. Karena kalau mendengarkan radio kan suka wah suaranya juga bagus ya. Iya. Karena dulu memang fokus suara itu penting waktu era sebelum era 80-90 kan. Jadi memang suara harus bagus, ya kan? Yang udah yang cempreng-cempreng, wah udah nggak ada kebagian, nggak akan mungkin. Get out, get out. Mulai bergeser ke era 2000-an, akhirnya tipe suara itu sudah tidak lagi yang utama, tapi ya karakter itu yang dimunculkan. Apakah dia karakternya ya gitu yang wise, karakternya pinter, karakternya ngocol, karakternya seperti Anda. Yes. Jadi kan di dalam tim radionya akhirnya akan lengkap. Jadi ini yang suara gantengnya, ini suara yang ngocolnya, ini suara yang berisik wae gitu ngocolnya. Dan juga ada di dia semuanya. Jadi lengkap. Satu paket. Jadi gue cocok ya jadi hari ini saya mau menemani pendengar Beer Radio. Udah cocok ya. Udah cocok. Iya. MC juga dia. Dia MC juga. MC juga. MC-an. Jadi dipanggil ke RT di belakang. Iya. Ya enggak apa-apa kan. Kita baca Idul Adha gitu. Idul Adha acara Idul Adha. Kalau apa namanya itu teman? Ceramah-ceramah ini. Ini udah panggil-panggil. Ya emang. Jadi dipanggil sama RT RW ya hayu aja gitu. Dia masih pakai tag kan gini. Nggak bahas tahun nih. Tapi kan tadi kata kayak Pak kalau memang udah terbiasa terus menerus kan masih akan terbiasa banget gitu. Iya. Pemula asalnya aduh malu ya. Kok pasti malu gitu ngeliat. Iya pasti malu. Tapi kalau udah terbiasa kan. Iya. Sama kok Kang. Dulu juga teman-teman ini senior saya juga dulu bilangnya begitu. Kalau di awalnya pasti akan awkward gitu, akan kagok, akan malu dulu, ngomong gini susah. Sok yang pipis kan gila nggak? Jadi aduh gitu. Nah, baik lagi ke sana. Cara menghilangkan malu itu gimana? Biar nggak grogi gitu. Tipsnya seperti apa? Oke. Dimulakan dengan basmalah. Nah itu. Dimulakan dengan Bismillah. Jauh juga. Disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Belum. Puasa dulu dong. Puasa dulu. Tahun baru. Tapi sebentar lagi loh Kang. Ini Maret kan Lebaran. Maret akhir, insyaallah Maret. Iya, puasa akhir Februari Februari kan? Awal. Iya, akhir Februari. Jangan lupa. Tapi belum pernah nanti tidak ada hilangnya. Bener. Undang kita dengan Bismillah. Disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Rayyan. Tiap pagi selalu saya dengar. Iya benar. Kita punya single kan? Punya single. Ada di YouTube. Sudah ada. Puter dong di radio ya. Judulnya apa? Judulnya masih
Gimana? Dia single Basmalan. Oh enggak, yang udah di Oh, yang posting. udah. yang baru. Belum, basmalah belum. Basmalah belum. Belum. Oke, itu boleh cerita nggak prosesnya kayak apa? Oh, jadi gini ya. Jadi saya tuh ketika bangun tidur ya. Ayo dong cepet di Iya, itu udah ada, Oke. cuman kita tuh kan biasa bertiga. Iya. Nah sekarang yang satunya ini kita ganti wae gitu. Oh, Mungkin Kang personil. Ipan bisa masuk kan? Wow. Ya kan menjadi trio. Iya, iya. Wow. Iya, iya. Ada Boleh, ini. boleh. Oh ini apa namanya? Jalan kehidupan. Jalan Judulnya kehidupan. Jalan Kehidupan. Ceritanya sih kehidupan. ayah kita ya, Ayah Amor. Ayah Amor. Jadi kayak Ayah Amor. Ayah Amor. Terus Cipta dan dibawakan. arranger. Oke. Wah, keren. Iya. Judulnya Ada produktif juga. Oh iya, memang. Lumayan. Iya. Jadi ada arti gitu dalam hidup Anda. Oh, emang. Perjalanan hidup kalau dibikin itu udah novel segini. Ada makna dalam hidup Anda. Ada pasti. Dari tadi udah minum terus kita nggak Iya. minum. Kita masih Ngopi. ngopi dulu, ngopi dulu. Nah, dek nanya naon deui mah. Oh, masih. Oh tadi kan belum tadi belum selesai. Tadi menghilangkan Oh, iya. Jangan grogi. Masing-masing punya sebenarnya sih yang tahu diri sendiri kan Iya, ya. benar. Itu bisa dilakukan dengan teknik-teknik tertentu sebenarnya Kang. Kalau yang simpelnya ya pernafasan kan. Karena pada saat kita grogi atau pada saat karena deg-degan itu terjadi karena kita tidak tahu situasinya, Iya. karena kita belum tahu harus apa, itu pasti dalam hal apapun juga, mau interview kayak mau Udah tenang ya? presentasi kan, Aduh, ya mau syuting pertama, Nah, iya benar. segala macam. Jantung tuh cepet banget biasanya, Oh, gitu kan. Nah untuk menurunkan tensinya itu kan pernafasan kan, Iya. kan? Di apa exhale, inhale pelan-pelan gitu. Nanti dia kalau udah dari kencang dia jadi Pelan. normal. Nah udah normal tuh biasanya konsentrasi kita jadi Oke. jadi Pernapasan mah. ya itu dia. Lanjut. Lanjut. Habis ya teknik pernafasan. Habis itu preparation, persiapan. Preparation. Oke. Ya. Preparation. Yes. Gimana pun seperti yang teman-teman lihat kalau Iya, misalnya iya. mau siaran atau mau melakukan apapun kan selalu ada persiapan. Karena setengah dari kesuksesan satu acara itu dari persiapan itu. Oh, Ya, persiapan itu mulai dari itu Kang ya. Kayak gini, kita siapin rundown-nya Oh, ya, seperti apa. rundown. Nanti akan mau bikin apa, ada cuplikan apa, semua udah disiapin. Jadi pada saat kita 1 jam siaran nih, teman-teman, itu si radio talentnya dia udah tahu dari titik yang pertama sampai akhir apa yang harus dia lakukan, dia udah tahu. Oh. Orang lain kan udah tinggal dengerin nih, Iya, iya. dia udah tahu ininya, kapan iklan Iya. dipasang, habis iklan ada apa, dia sudah tertanam. Sudah di-planningin dari awal. Yes, karena dia sudah terbiasa. Nah, karena sudah terbiasa, lama-lama kan dia jadi lebih relax. Iya. Jadi Gitu. intinya menguasai materi yang ada. Menguasai materi. Persiapan itu penting. Jangan kalau spontan, kalau memang dia punya skill yang luar biasa. Oh iya, benar. Karena ada telat tuh. Ya, maaf. Saya gini. Ya. Kalau spontan? Kalau spontan. Ya. Bisa, tapi resikonya lumayan. Jadi dalam artian award gitu. lebih gambling, lebih apa ya nyebutnya. Jadi gini, kalau memang dia punya skill di atas rata-rata untuk spontan, itu nggak ada masalah, karena iya, berarti dia punya skill namanya showmanship. Oke. Itu yang di dunia broadcast kita sebutnya sebagai istilah showmanship. Showmanship itu adalah orang yang mampu melakukan pekerjaannya atau show-nya tanpa harus di brief dulu, Yes. tanpa harus lihat Persiapan. dia bisa menjalankan dengan baik. Tidak semua orang punya kemampuan Talent itu, iya. Yes. Tapi bisa dilatih. Yes. Tapi bisa dilihat, ya bakat lah kata orangnya gitu ya, bakat. Tapi bisa dilatih dengan apa? Ya sering latihan. Yes. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan kalau situasinya tiba-tiba, wah buntu nih, apalagi mau ngomong apa lagi. Kalau yang orang punya kemampuan showmanship, dia selalu bisa muncul hal-hal gitu. Misalnya tiba-tiba ini udah habis teh. Udah habis ya? Ya kan? Pertanyaan udah habis. Jangan dibahas yang udah Iya. habis. Karena udah habis, tapi waktunya masih panjang. Nah, itu. Terus dari stage manager bilang, ayo terus, masih 15 menit lagi. Nah, udah gitu. Nah, gitu. Iya. Kalau yang nggak punya showmanship, biasa bingung. Antos. Jangan memperagakan. Oh iya. Nanti juga keluar aja. Antos. Gitu kan. Kalau showmanship langsung berpikir apa yang bisa dia gunakan, mungkin hal-hal yang ada di sekitar dia untuk akhirnya jadi satu
materi baru. Iya, betul. Gitu. Nah, itu tapi jarang Kang, itu harus memang latihan dan memang senioritas itu ini berpengaruh karena dia udah tahu kan medan seperti apa. Dan dia mengenali situasi yang harus dihadapi, misalnya lawan bicara seperti apa, terus narasumbernya gimana, atau tamu yang dihadapi seperti apa, dia udah relax, udah santai. Memang itu seniority berpengaruh. Gitu. Sisanya apalagi ya yang kalau saya mah minum kopi supaya nggak grogi begitu. Sebelum memulai acara, sebelum mulai MC segala macam, ngopi dulu, baru tenang. Yes, relaksasi pagi-pagi. Ini tuh lebih enak enggak kan ada ini nih kondisi yang kalau kita ngomong tuh bergetar. Sama mama marah gitu. Itu karena ini detak jantungnya masih kencang berarti. Tapi kan pernah siaran di subuh gitu dulu? Pernah ya? Semua siaran pernah dicoba. Waktu pertama kali di radio ya? Di radio. Biasanya kan, kalau itu ada senioritas nggak sih kan? Misalkan kayak, senior mah pagi-pagi, ini yang junior bisa gue gitu. Subuh-subuh lu mah jam 2. Ada nggak sih kan gitu? Ada, tapi bukan senioritas atau junioritas, bukan. Karena di momen-momen itu waktunya kita untuk belajar. Karena kan radio juga sama seperti TV, ada program prime time, ada program regular time. Prime time itu pagi dan sore. Jadi kalau penyiarnya baru biasanya tidak di awal dulu ya, di prime time karena dia harus latihan dulu kan. Yes. Latihan di mana? Ya mau nggak mau di malam. Di situ. Di malam ya, di mana yang iklannya nggak terlalu banyak. Betul. Terus pressure-nya acara itu nggak sebesar pagi dan sore. Jadi kita bisa latihan tuh. Latihan. Jadi kalau salah-salah ya masih bisa dimaafkan lah di jam 2 pagi. Betul. Gitu kan. Gitu. Jadi gue emang nanti kalau masuk di radio itu kayaknya jam 3 subuh. Betul kan. Nanti Anda akan masuk di program yang Pada kemana sih? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nah itu. Iya benar. Yuk suara gue itu. Itu live. Mana sih Akang teh nggak kedengeran suaranya? Ini. Oke. Itu jadi kita belajar di situ Kang. Aku udah pernah semua. Jadi biar ketahuan nanti karakter kita lebih cocok di pagi, siang, sore, malam atau kapan gitu loh. Nanti ketahuan. Jadi nanti program director, which is ini kita, atasan kita akan tahu, wah ini gue cocoknya di mana? Cocoknya pagi nih keren nih, kalau pagi nih pasti seri ini meriah nih, atau sore nih nemenin yang pulang kantor nih asik nih, atau wih suaranya ganteng banget nih harus malam-malam. Ya kan? Saya bagian subuh aja. Tuh. Kan mama kuliah subuh. Iya. Subuh kuliah bener ya. Menceritakan tentang sahabat Rasulullah. Ya akan tayang nanti pas bulan puasa. Nanti bulan puasa. Emang puasa nanti bulan puasa. Dan alhamdulillah di kemarin itu saya buka-buka ini mah notebook, bukan laptop, buku-buku. Ternyata ada catatan pertama ama ngisi khutbah Jumat. Oh ya, ada ininya. Catatannya di aku. Udah khutbah Jumat. Kalau aku masih jauh. Kelas. Respect belajar. Makanya excited banget datang ke radio karena pengen belajar sedikit-sedikit tentang public speaking. Berarti nanti kalau bulan puasa bisa di ini ya, dikontak ya. Harus ke dan kuliah subuh bisa ya. Ke manajer saya dulu nanti. Istri saya sendiri manajernya. Istri saya. Teh harga terjangkau. Ustaz Sobar Jauhan. Nanti izin dulu tanggal berapa kosongnya. Istri saya yang ngatur jadwal. Luar biasa udah kemana aja. Nah, yang mau dengerin Akang di radio itu adanya siarannya kapan? Maunya kapan? Lah, tiap hari ada. Tiap hari ada. Oh, tiap hari ada. Ya, program saya di sore jam 4 sampai jam 8 malam. Jam 4 sampai jam 8 malam. Acaranya nih yang mau acaranya di evening show. Sore jadi prime time sore di evening show. Itu menemani perjalanan pulang. Iya, aku di mobil misalkan dengerin. Dengerin ya. Kak Ivan aja. Iya. Mau request boleh. Oke. Mau ngirimin makanan boleh. Oh iya. Ini dekat. Oh deket ya. Kesini. Mau ngirimin fashion juga saya boleh. Oke. Nanti dalam voucher ya. Voucher diskon. Iya kan? Enggak apa-apa kan? Oh iya, betul. Di kantor puter dong. Puter di radio dong. Boleh kan? Di kantor pas lagi kerja gitu sambil boleh. Dengerin dong. Jam 4 sampai. Siap-siap. Bunda di tokonya harus puter. Oh iya, tuh. Jadi jam 4 sampai jam 8 ya? Jam 4 sampai jam 8. Iya, siap.
Nanti Mambi Radio Senin sampai Jumat. Ya, lagu Indonesia, Barat, Inggris, Sundaan. Mix campur Indonesia Barat era 80-90. Oh, 80-90. Ya. Jadi aku Ya. MC gitu boleh ya? Tapi memang SD kan betul. masih SD. Oh iya, emang. Kalau saya lihat di TikTok memang lagu-lagu yang zaman dulu yang memang banyak diputar lagi sekarang. Ya. Ya, Ya. betul ya. Karena lebih enak aja gitu. Betul ya. Gimana ya? Kenapa ya? Kan era ini kan kalau dekade lagu itu memang boomingnya dari 80-90. Semua genre lagu itu muncul di situ. Iya, iya. Terus tipe-tipe musisi pun muncul di situ. Karakteristiknya. Begitu masuk 2000-an yang ada itu berulang. Jadi yang dari 80 tuh dibuat ulang di 2000 dengan versi yang kekinian, Iya, gitu kan. Begitupun masuk ke 2000 ke sini makin begitu. Malah ada lagu-lagu yang zaman dulu dibawain lagi dibawain lagi. Ulang ya. Bukan remake. Iya, di remake ya. Remake. Ya, di remake lagi. Yes. Karena lagu-lagu dulu enak banget gitu. Iya, ya. itu. Keren Ya, banget sih. iya. Jadi trennya itu kayaknya nggak balik lagi kan 80-90 itu. Jadi mereka buat ulang dengan versi yang sekarang. Dengan harapan bahwa yang generasi sekarang tahu gitu bahwa lagu ini dulu udah ada dari tahun 80-an atau 90-an gitu kan. Nih kalau mau tahu nih yang vokalis aslinya kan. Iya. Wah, ternyata lebih keren. Kayak lagu Sang Dewi. Sang Oh, Dewi Sang kan Dewi. dibawain sama Mahalini. Mahalini. Siapa bukan? Liodra. Liodra. Dibawain sama Liodra. Anak-anak sekarang Gen Z taunya, "Ih lagunya Liodra, ih sotoy." Yes. Padahal itu DJ Betul, gitu ya. betul. Itu kan lagu-lagu tahun Ya, 2000 atau 2000, itu 2000. Iya, 2000 kan. Dibawain lagi sekarang masih enak banget Yes. itu didengar dengan versi anak Gen Z. Ya kan? Anda anak apa? Anak Ye. milenial. Milenial. Aku milenial. Ye, Coba. Ye, ye. Iya benar. X. Y. Ye. Ye. Oke. Ini kan Baby Baby Boy. aku X. Baby boomer. Baby Belah boomer. sana baby boomer. Baby sebelah boomer sana. ya itu. Iya, iya. Baby boomer kan? Iya. Ini mah Gen X ya. X. Aku ya? X. X, kamu juga X. X juga. Nah. Ya nggak usah dibahas tanggal lahirnya nggak apa-apa. X Ya tahunnya nggak 90. apa-apa. Ya. Iya kan? Yes. Aku milenial, jadi masih gimana ya? Gitu kan. Orang-orang pintar di milenial. Iya ya. Oh tapi kami Gen X itu merasakan transisi dari yang manual ke digital. Oh iya. Dari hal yang dulu semua serba dikerjain sendiri, tiba-tiba masuk ke dunia aplikasi. Tapi kan aku ngalamin ini surat menyurat. Masa? Iya, pakai perangko, pakai perangko. perangko. Yang benar. Masih. SMP dulu surat-suratan. Yang pakai kertas wangi-wangi. Wah, Istri saya ketawa, memang dulu suka. Oh, Ai Tete juga dulu gitu. Sampai bikin buku ada. Ya ampun. Oh, Dari iya? akang? Iya. Kan dulu di toko buku tuh. Iya, bener. Di Gramedia, Iya, iya, iya. Gunung Agung. Iya, tuh. bener. Terus kan nyari nih Gunung Agung, ceritanya. astagfirullahaladzim, Gunung Agung. Iya, pulang Udah sekolah. bangkrut kan? Gramedia masih stay. Masih ada. Kalau bukunya udah segini mungkin cerita. Tapi jangan dibahas ini. Ini aja, ini oh, Iya, segini. buku segini lah ada. Wah, dulu tuh milih-milih, mau warna apa nih? Hijau muda, Nah, warna itu. pink, terus cari wanginya kan? Iya Sampai wangi, dicium-ciumin. wangi, iya. Kalau nulis di situ, Hai, Oh iya. hari ini kamu capek ya, gitu ya. Habis itu gini, oh set gitu, terus masih amplopnya juga wangi kan? Wangi. Terus ke ini masuk ke kantor pos beli itunya, Perangkonya. Perangkonya 1.000 perak 1.000 ya. perak. Dicapnya bedal. Habis itu nunggu balasan, itu lebih seru lagi. Itu datang-datang. Iya, deg-degan kan dibalas nggak ya, dibalas nggak ya kan gitu. Banyak. Aduh, jangan Ngerasain juga. Betul kantor pos. Ya ampun. Datang-datang. Ini apa namanya kartu ucapan, rasain nggak? Kalau misalnya kita mau lebaran, Oh, kan iya. beli kartu ucapan nggak? Ada, tapi udah jarang. Udah jarang ya. Iya. Dulu kan Dulu bagus-bagus tuh. Iya. Ada yang pas dibuka, muncul ketupat. Ya. Bukan iya. kertasnya Ya, begitu mah. kertas Iya. bentuk ini, kertas craft Craft, gitu. Iya bener. Apa ketupat kan? Iya. Jadi Buka, bawahnya kan iya, ya bener. selamat lebaran. Jadi pas dibuka, keluar kayak gini. Terus masjid gitu kan. Pasti masjid. ngalamin. Pasti ngalamin. Istri saya ketawa tuh. Telegram indah ngalamin nggak? Telegram indah, wih nggak tahu kan? Telegram indah.
Jadi telegram, tapi ya ucapan, mau itu ucapan tahun baru, lebaran, Idul Adha, tapi telegram. Ngalamin. Karena kalau kartu ucapan kan kirimnya sama kantor pos, nyampenya 2-3 hari kalau kilat, kalau cepet, kalau yang reguler lebih lama lagi ya. Nah telegram hari itu kita pesan, hari itu nyampe. Kayak kita ngirim WhatsApp aja, nyampe. Tapi hanya terbatas satu kalimat. Satu kalimat. Ya udah kita ngikut aja. Misalnya selamat lebaran. Sehat-sehat ya, udah segitu doang. Tapi telegram benar ada di kantor pos, nggak tahu sekarang. Kirain gue telegram ini loh. Itu aplikasi. Ini belum musim aplikasi. Dan telegramnya kenapa namanya indah? Karena bentuknya indah, karena bentuknya warna-warni. Ada yang menyesuaikan momennya, misalnya ulang tahun, lebaran, ya kan, tahun baru itu makanya namanya telegram indah. Harganya lebih mahal dari ini biasa. Waduh, itu ngalaman. Nggak ngalamin. Dulu kaset tapi ngalamin kaset. Ngalamin. Aku dulu ini sampai nyimpen bukan nyimpen atau namanya kolektor lagu Dewa 19. Dari zaman Kangen Ari Lasso ada, karena kan itu babeh kan. Babeh aku. Jadi aku beli tuh ya aset. Sekarang kemana kaset-kasetnya? Pas bangun rumah ancur. Padahal asli mahal loh itu. 25.000 jual. Mahal. Iya, kaset itu kan dari 6.000, dari 6.000, 9.000, terus naik 12.000, iya benar, 17, nggak tahu sekarang berapa kan? Udah nggak ada kaset ya, terus kan baru ganti CD, DVD. CD ya Allah, dulu toko CD itu banyak, ada Aquarius, kan di Dago ada Aquarius, kaset dan CD, terus ada apa ya namanya kan Distara ya? Distara betul tadi Distara ya Allah di Dago Distara gede tuh lantai. Di atas. Sekarang mah karena masa di atasnya ya. Bener. Jadi tempat makan. Karena sekarang sudah tidak ada secara fisiknya kan, semua serba streaming, serba digital. Jadi kita tidak punya simpanan ininya kan. Begitupun di industri radio, ya kita juga agak kesulitan untuk mendapatkan ini kecuali special edition. Edisi khusus yang akhirnya si ininya memberikan dalam bentuk fisik, mau CD mau apa dari sana lagi ngobrol lagi seru ya lagi ngobrol, padahal ini udah habis tapi kan kita udah profesional pemain aja lagi seru-serunya gimana sih Kang? Kayak pelatih bola aja. Nah udah set bergantian main. Nah, pertanyaan terakhir ya, karena itu udah begini-begini gitu kan. Planning apa nih Kang? Planning apa ke depannya? Iya. Mau apa tetap di Radio Tel atau mau merambah ke dunia? Saya ingin membangun Bandung ini jadi lebih baik lagi. Ya kan? Saya DP. Dan Ipan, kami calon. Ya dong, dari generasi muda yang harus muda. Kita itu punya ide banyak untuk Bandung. Gas gitu. Kita mau bikin jembatan tanpa tiang. Gimana lah pemasaran tiang? Iya, bikin jembatan melalui aplikasi. Jadi teng. Bisa sih ya. Mungkin apa namanya itu mobil yang ngambang ya kan mobil ngambang oh iya benar, sekarang orang ada industrinya sekarang sudah banyak teknologinya. Ya, kedepannya tentu saja harapannya kan industrinya ini tetap berjalan menyesuaikan adaptasi juga. Ya, selama itu masih pendengar masih banyak, kami akan terus berkarya. Karena dan saya pun akan kembali mendengarkan itu. Kami pun punya wadah yang namanya penyiar ogah pensiun. Channel sendiri yang lagi mati suri. Yang lagi nggak ada yang ngurusin channelnya. Gimana, minat gak ngurusin? Namanya penyiar ogah pensiun. Entah kemana produsernya. Iya, udah bikin berapa episode. Tapi kita seriusnya begitu, selama industri ini masih berjalan dan kelihatannya juga potensial ke depannya, kami pun akan terus berkarya. Jadi terus berkarya. Yes, karena industri ini akan terus bergerak sesuai dengan permintaan halayak. Kita bisa kemana-mana, masuk ke industri TV juga, masuk ke industri visual,
melahirkan talent-talent baru. Seperti kita semua Yang dulu itu kalau mau kayak begini aja tuh susah banget betul, nih. betul. Ya mau belajar jadi presenter, mau presenter. ini influencer susah banget. Ini kamera mahal luar biasa ini kan kita tidak punya. betul. Ya kan sekarang siapapun sudah bisa menggunakan hanya handphonenya saja, gadgetnya sudah bisa jadi bintang Betul. diri sendiri. Minimal ya iPhone 15 lah. Wih, kerennya. Sabarannya. Kerennya. Pemainnya tolong ganti dong pemainnya. Artinya apa? Artinya sekarang kita semua punya tanggung jawab. Yes. Sendiri-sendiri, ya kan? Karena informasi sekarang cepat banget ya kan? Informasi cepat banget, deras banget. Yang bisa memfilternya adalah diri kita sendiri. Yeah. Gitu loh. Apakah informasi yang seperti apa yang harus kita terima? Ya kita. Kalau dulu kan kita ada yang membatasi. Ya. Semua diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Iya benar. TV tayangan pun sudah diatur, jadi kita tahu yang mana. KPI. Nah, gitu. Kalau sekarang kan dengan semua platform yang dibebaskan begini, ya kita sendirilah yang jadi ujung tombaknya. Mau tidak mau, akang-akang ini ya sebagai di depan, garda terdepan. Ya, presenter itu kan garda terdepan yang memberikan informasi benar atau tidaknya. Oh, saya dengar tadi katanya, wah kan gitu. Oke. Itu kan tanggung jawab kita, tanggung jawab moral gitu. Apa yang kita sampaikan harus benar, harus amanah, ya nggak? Betul. Harus sesuai fakta dan realita. Ya betul ya. Dan spontan. Uhui. Kudu nama lata dia langsung. Itu kalau kita mau ke melata. Jadi gimana? Akhirnya mau terjun ke industri ini? Tertarik dan guru. Ya, sebetulnya makanya mencari guru yang cocok untuk supaya saya bisa berkecimpung di dunia penyiar lagi ya. Gitu. Nggak apa-apa jam 2 juga nggak apa-apa. Semua teman-teman juga. Jadi akhirnya nyari ilmunya gitu loh, belajar ilmunya. Walaupun ujung-ujung misalnya nggak juga jadi penyiar gitu. Kan banyak ini lain seperti teman-teman saya ada yang produsernya, ya kan? Scriptwriternya ada, program director ada, music directornya ada. Jadi industrinya luas. Apa itu? Ke atas tewas berarti kan? Update. Bener. Update. Yang jelas dong. Informasi ini tuh lidah Sunda. Jadi gimana ya? Karena Sunda, kalau ini kan roti, aku kebiasaannya gimana ya? Bukan burger biasanya, nasi kuning. It's okay, it's good. It's fine. Ya, kita tutup podcast hari ini dengan kosakata kata-kata bijak ya. Ngeri bener Kata-kata bijak untuk supaya ya pemirsa semua tertarik dengan Radio Charm gitu. Ya. Dengan bahasa Inggris. Ya, aku nggak ngerti. Jadi tepuk tangan. Jadi bukan kata-kata bijak, maksudnya kata-kata yang membuat saya selalu bersemangat untuk bekerja. Karena dulu saya dapetinnya dari kakek saya dulu. Kakek saya selalu bilang dalam bahasa Nigeria, beliau Bahasa Nigeria. Semakin gak ngerti. Nanti ngomong bahasa Nigeria terakhir. Bahasa Inggris setengah. Ini bahasa Nigeria nih. Nah itu. Apa sih kan renang hati lelap. Bukan. Simple kan? Simple sederhana, tolong diterapkan dalam kehidupan. Jadi gini, ini kakek saya dulu saya nggak ngerti maksudnya kakek ini apa sih maksudnya gitu kan. Tapi beneran belum. Enggak Ya Allah. Jadi kepikiran bener tuh ya. Kan itu kan spontan. Waktu dulu pas dikasih belum terlalu ngerti maksudnya apa, setelah masuk ke dunia kerja akhirnya ngerti, oh maksudnya kakek dulu itu ini. Terus saya coba terapkan aplikasinya, oh ternyata benar gitu. Belum. Bukan gue udah serius loh, Bang. Di Zoom aja gue kayak begini loh udah. Bener bahasa Nigeria gitu. Masih bener gue. Bahasa Nigeria. Maaf. Dulu kayak Kak Sule ya. Betul ya.
Oh iya benar, mengatur Mengatur napas. napas kan detak jantung nih di Yes, ringan. betul. Kakak saya bilang it's not what you do, it's how you do it. Nah, artinya ada Bisa kan? Bisa itu simple kan? Nggak susah kan? Gimana betul? It's not. Otak gua masih pelan-pelan nih. It's not It's not what you do, what you do. it's how How you do it. You Nah, do itu it, ya. terjemahan sesimpel. Nah, jangan. Bisa. Itu udah gampang itu. Itu gampang kok, gampang banget coba. Bukan. Ya. Nah, tadi Bener. teh. It's not what you do. Bukan kamu ingin itu. Maaf ya pemirsa. It's okay. It's not what you do. Nah, What you do. Nah, berarti Apa yang kamu lakukan? Nah, itu berarti tadi apa? It's not what you do. Bukan apa yang kamu lakukan. Oke, it's tapi how you do it. bagaimana kamu mencapai itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oh belum ya Allah. Ngerti gak tapi maksudnya? Iya. Jelas nggak? Jadi- Coba jelasin sama temen. Jadi Iya. bukan apa yang kamu lakukan. Nah, tapi bagaimana cara kamu mencapai itu. Oke, bagaimana kamu melakukannya? Melakukannya. Gitu kan? Itu berlaku di semua hal, ya kan? Maksudnya kalau ngomongin orang siaran, semua orang pasti bisa siaran, semua orang pasti bisa nyanyi. Tapi bagaimana kita melakukannya itu yang diferensiasinya di situ, yang membedakan kita bagus atau enggaknya. Yang tadi akan bilang karakternya nanti akan muncul di sini. Jadi kita harus bisa benar-benar Aduh. Oke, sudah Kak Ivan. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton kita di Kinaria Sahabat Channel ya. semuanya ya. Yang dari tadi sudah stay tune, iya kan, mendengarkan serba-serbi tentang Radio Chow gitu ya. Naon sih? Terima kasih sekali lagi Kak Terima Ivan kasih atas banyak. waktunya. Terima kasih Ya Allah, banyak. terima kasih Senang sudah ya. berbagi Studio kepada kami channel kecil. semuanya, ya. Aduh, Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya channel ini, dan jangan lupa di follow juga Bi Radio. boleh, Nah, boleh. di YouTube-nya At Bi Radio 956 FM. Nah, di follow juga Jangan nanti lupa, bisa jangan lupa nonton ya. langsung ya. Oh, ini maksud. Iya, di sini di sini. Oh, di Ada? sini. Nah. Oh. Depan. Bi Bisa nonton langsung streamer ya. Bisa dong. Yes, jadi jangan lupa dan jangan kemana-mana, tetap di Kinaria Channel. Terima kasih Hey. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Ngopi, ngobrol happy. Ini itu. Yeay.